Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridwan li talabil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu bil ma' wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Al-hadis au kama qala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, malam ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah kita pada malam ini, khususnya semua amal baik kita pada umumnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan semua sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin tentang perintah menjaga sholat 5 waktu dan larangan tegas bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Nabi itu Allah sangat memerintahkan kepada kita untuk menjaga sholat 5 waktu, utamanya sholat wusta, sholat yang pertama. Sinyalnya menteri pun. Sholat wusta kemarin sudah saya sampaikan, di antara para ulama sepakat, ya, yang paling masyhur, yang paling kuat, yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar itu berada di antara rasanya. Karena sholat asar itu berada di tengah-tengah. Jadi sebelum sholat asar, ya, sebelum sholat asar
itu kan, jadi sebelum sholat asar itu ada dua sholat di siang hari, yaitu sholat subuh dan sholat zuhur. Kemudian setelah sholat asar itu ada dua sholat di malam hari, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Banyak sekali, jadi riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa yang dimaksud sholat asar, sholat wusta itu adalah sholat asar. Yang terakhir sekali ingat saya, Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya, berpendapat beliau bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta itu awalnya pendapat Ali adalah sholat subuh. Kemudian Ali mendengar dari Rasulullah bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat asar. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi, ini hadis yang pertama. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Ya Rasul, amal yang paling utama itu apa? Qala, Nabi mengatakan, as-sholatu ala waqtiha. Amal yang paling utama itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya, summa ayyun, kemudian apa? Qala birrul walidain. Nabi mengatakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah. Yang nomor 3 adalah orang yang berjuang membela agama Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jadi dalam hadis ini, Pak, dalam hadis ini Nabi menegaskan bahwa amal ibadah yang paling utama itu sholat. Jadi bukannya jadi amal ibadah yang apa? Yang pahalanya, keutamaannya melebihi sholat sudah ada. Tapi sholat yang dilakukan manusia itu bisa sia-sia apabila orang sholat itu mengerjakannya itu seenaknya sendiri. Misalnya dalam Quran Allah kan mengatakan wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Surat apa nih? Al-Maun wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat bisa celaka, apalagi yang bodoh. Kenapa orang yang sholat itu bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Para ulama tafsir menyatakan yang dimaksud dengan sahun, jadi yang dimaksud dengan lalai dari sholatnya itu adalah kebanyakan para ulama. Jadi yang dimaksud dengan sahun itu adalah orang yang ketika sholat waktunya diulur-ulur. Jadi nopo gitu. Ada yang menyatakan aja sahun itu ini menurut tafsir bawah. Jadi misalnya orang mengerjakan sholat zuhur itu waktunya asar. Orang mengerjakan sholat asar waktunya maghrib. Itu namanya sahun. Jadi sahun itu apa? Orang yang lalai dari sholatnya, yang menyebabkan orang itu celaka karena orang tersebut ketika mengerjakan sholat julur. Makanya amal yang paling utama dalam hadis ini adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat yang dikerjakan pada waktunya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, apa Pak yang mestinya kita lakukan supaya ketika kita sholat itu bisa tepat waktu? Saya sering atur, saya sering menyampaikan di mimbar ini. Jadi supaya kita sholat itu bisa tepat waktu, bisa awal waktu, usahakan ketika kita sholat itu selalu berjamaah. Jadi ketika sholat jangan sampai kita itu tidak berjamaah. Kenapa? Insya Allah betul masjid itu yang mengadakan sholat jamaah
sementara sholatnya itu di akhir waktu. Napa wonten? Tidak ada. Hampir semua masjid, termasuk masjid Al-Kafi ini. Dan ketika mengadakan sholat jamaah itu dilakukan pada awal dakwah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jadi di dalam surah Al-Waqiah itu diterangkan. Jadi orang yang mengerjakan sholat itu, Allah mengatakan di sana, wa kuntum azwajan salasa, wa kuntum azwajan salasa, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, wasabiquna sabiqun ulaika muqarrabun fi jannatin na'im ila akhirih. Wa kuntum azwajan salasa, dan kalian itu menjadi 3 golongan. Jadi manusia ketika melakukan sholat itu dibagi dari 3. Yang pertama, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama itu golongan kanan. Imam Al-Qurtubi ketika menerangkan ayat itu, beliau menghubungkan dengan sholat jamaah. Jadi orang sholat jamaah itu dibagi dari 3. Yang pertama dia sebut dengan istilah golongan kanan. Yang nomor 2 golongan kiri. Yang nomor 3 apa nih, wasabiquna sabiqun, orang yang cepat. Jadi saya balik. Jadi yang dimaksud dengan wasabiquna sabiqun, orang yang cepat itu adalah mereka yang ketika sholat itu datangnya sebelum adzan. Jadi orang yang sholat jamaah datangnya sebelum adzan itu namanya wasabiquna sabiqun. Apa maksudnya? Insya Allah orang itu besok masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang jamaah datangnya sebelum adzan. Yang nomor 2 itu namanya golongan kanan. Siapa mereka? Orang yang ketika sholat jamaah itu datangnya setelah adzan. Kebanyakan apa teman? Yang nomor 3 golongan kiri, yaitu orang yang ketika melakukan sholat jamaah itu datangnya setelah qomat, setelah qomat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kula nggih nate matur ingat saya. Nabi itu memberikan jaminan, barang siapa yang melakukan sholat jamaah selama 40 hari boten telat. Jadi barang siapa yang melakukan sholat jamaah selama 40 hari melakukan 40 hari tidak telat. Bukti kalau orang itu tidak terlambat, orang itu melihat ketika imam takbiratul ihram. Nabi mengatakan lalu bari atani, orang itu dihindarkan dari 2 perkara. Yang pertama, bari atum minan nifaq, dihindarkan dari sifat-sifat munafik. Yang nomor 2, bari atum minal kubur. Yang nomor 2, diselamatkan dari napa-napa siksa-siksa. Kembali ke hadis ini, bahwa amal yang paling utama adalah orang yang mengerjakan sholat pada waktunya. Wa fi riwayatin ukhra as-sholatu fi awwali waqtiha, sholat yang dikerjakan apa niku pada awal waktu. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, summa, kemudian apa yang rasul, amal yang utama setelah sholat? Nabi mengatakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak-bapak yang berbahagia, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran setiap ada perintah menyembah kepada Allah itu pasti diikuti. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu dalam kamu itu berbuat baik. Ini salah satu contohnya. Coba jangan cek dalam Al-Quran surat Bani Israel atau surat nomor 17, surat Al-Isra, ayatnya ayat nomor 23.
Di sana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Monggo Pak selamat jenengan baca artinya. Surat Al-Isra ayat nomor 23. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, hendaklah kamu tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian bagaimana Pak tata cara kita ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, dia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min abiril birri silatul rasuli ahla jalabihi ba'da ayyaliyah. Sesungguhnya cara berbuat baik seorang laki-laki kepada kedua orang tuanya adalah dengan menyambung atau menghubungi orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Jadi cara berbuat baik kita pada orang tua kita yang sudah mati atau yang masih hidup, jadi kita menyambung atau menghubungi orang-orang yang disukai oleh orang tua kita. Itu yang pertama. Dalam arti yang lain, dikatakan seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id. Abu Sa'id ini seorang sahabat yang ikut perang Badar. Dia mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan. Aku, kata Abu Sa'id, sedang duduk bersama Nabi. Faja'ahu rajulun minal Ansar. Itu tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Madinah atau orang Ansar. Faqala, kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin? Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin walidain min ba'di mautihima sayun abirruhuma bihi? Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan berbuat baik kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua itu sudah meninggal? Ya Rasul, apabila seseorang itu orang tuanya sudah meninggal, apa masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Apa? Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu? Nabi mengatakan, yang pertama, as-sholatu alaihima, mendoakan. Jadi mendoakan. Jadi di antara wujud bakti kita kepada kedua orang tua kita adalah ketika kita mendoakan diri kita, jangan lupa doakan orang tua. Ini dalilnya, bisa cek sahabat, ya. Dalam Quran surat Ibrahim surat 14, ayatnya ayat nomor 41. Di sana Allah dawuh, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu monggo ada Pak.
Ibrahim itu surat Surat 14 ayatnya ayat nomor 41. 41. Nggih. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Rabbana firli, kata Nabi Ibrahim, ya Allah ampunilah dosa. Wali walidayya, ampunilah dosa kedua orang tua. Walil mu'minin, ampunilah dosa orang-orang mukmin. Yauma yakumul hisab, di hari engkau menegakkan perhitungan. Bapak-bapak yang berbahagia, kita semuanya kan tahu Ibrahim itu orang tuanya kan bukan orang Islam. Jadi bapaknya Ibrahim yang bernama Azar kan yang memproduksi apa nih? Memproduksi berhala patung gitu. Tapi Ibrahim mendoakan orang tuanya. Makanya kayak terbagi. Jadi yang dimaksud orang tua oleh Ibrahim itu bukan orang tua biologis. Jadi ketika Ibrahim bilang, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua, orang tua yang bukan orang tua. Makanya dimaksud orang tua di sini menurut beberapa ulama, adalah bapak Nabi Ibrahim yang seagama. Maksudnya para nabi. Jadi para nabi yang hidupnya itu sebelum Nabi Ibrahim. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang mukmin. Yauma yakumul hisab, di hari ketika engkau menegakkan hisab. Jadi yang pertama donga nih, mendoakan apa? Yang nomor dua, wal istighfaru lahum, memintakan ampun. Jadi memintakan ampun. Benten loh Pak, mendoakan sama memintakan ampun beda. Jadi mendoakan itu insya Allah lebih apa gitu? Lebih umum Pak. Jadi kalau memintakan ampun ya hanya gitu. Allahumma firli wali walidayya. Itu kan memintakan ampun. Kalau doa kan misalnya ya Allah, jadikanlah orang tua kami kuburnya yang misalnya gitu. Ya Allah, berikan kepada orang tua kami rezeki yang barokah misalnya gitu. Jadi doa itu lebih umum. Kalau istighfar itu konotasinya ya apa Pak? Meminta ampun. Kemudian yang nomor tiga, wa infadu ahdihima, memenuhi janji kedua orang tua. Hanya orang tua kita dulu itu sudah pernah berjanji, tapi belum bisa memenuhi. Itu tugasnya anak. Yang nomor empat, wa ikramu shodiqihima, yaitu memuliakan saudara-saudara orang tua. Makanya ini yang mungkin banyak dilakukan di Indonesia lagi. Kalau Idul Fitri itu kan rata-rata kan berkunjung ke rumah kerabat. Ini salah pujari namanya ini Pak. Jadi cara berbuat baik kita kepada orang tua diantaranya adalah dengan memuliakan orang-orang yang merupakan saudara daripada kedua orang tua kita. Wa silaturahimi allati la rahima laka illa min qiblatihim min qiblihima. Kamu menyambung hubungan yang tidak bisa kamu lakukan sebelum dilakukan orang tua. Maksudnya gini, jadi misalnya orang tua kita itu pernah menyambung hubungan dengan siapa, kita meneruskan. Jadi meneruskan silaturahim atau hubungan yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua. Bapak-bapak yang berbahagia, banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berbuat baik pada orang tua atau yang menghadiri walidain. Tidak sampai Nabi itu kan ibaratnya Nabi itu kan terakhir yang tiga. Nabi itu ketika naik mimbar itu Nabi mengatakan amin, amin, amin tiga kali. Kemudian para sahabat mengatakan, laqad sami'na minka al-yawma shay'an ma kunna nasma'u minka. Ya Rasul, aku mendengar sesuatu yang enggak pernah kamu ucapkan. Artinya ketika
ketika naik mimbar Nabi mengatakan amin. Ketika naik mimbar Nabi mengatakan amin. Ketika naik mimbar Nabi mengatakan amin. Ya Rasul, kami mendengar sesuatu dari engkau yang gak pernah aku dengarkan sama sekali. Akhirnya Nabi mengatakan, baru saja Jibril datang kepadaku. Jibril mengatakan, barang siapa yang menjumpai orang tuanya di waktu tua, entah kedua-duanya atau salah satu, kemudian orang itu tidak bisa masuk surga, rohimah an-hudud wajada walidayhi au ahadahuma walam yadkhulul jannah. Celaka seseorang yang dia itu menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya sementara dia tidak dalam. Kita coba mulai mana. Bapak-bapak yang berbahagia, ya. Ini saya agak berat. Dulu ada seorang sahabat yang namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu mengatakan, "Kana ta'ti imra'atun uhibbuha." Aku itu mempunyai istri yang sangat aku cintai, kata Ibnu Umar. Kana ta'ti imra'atun uhibbuha. Aku mempunyai istri yang sangat aku cintai. Wa kana abi yakrahuha. Tapi bapakku tidak senang. Jadi saya senang, tapi bapakku membenci. Fa amaroni an utalliqaha. Bapakku memerintahkan aku untuk menceraikan istri. Misalnya Tiga karaoke ya enak. Jadi kita akan cintai. Sementara Mereka terus iki mlebune ning gone salah. Ngene speaker aktif. Akhirnya di HP ne mlebune. Kene. Fa abe itu aku dah Kene tampil cinta kalau saya disuruh menceraikan dia tidak mau, aku tidak mau. Akhirnya Ibnu Umar itu datang kepada Nabi, dia menceritakan itu. Kemudian Nabi mengatakan, ya Abdullah bin Umar, tollik imro'ah. Wahai Umar, ceraikan istri. Kemudian nanti sini dilanjutkan dengan awal itu tersebut ini. Orang tua itu adalah separuhnya surga. Awal itu tersebut. Perempuan itu adalah napa? Orang tua itu adalah separuhnya surga. Artinya orang masuk surga itu separuh keluarnya orang tua. Siapa yang ingin menjaga silakan menjaga. Silakan yang ingin siapa yang menyanyiakan silakan disiarkan. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi amal mulai ditinggal yang paling utama setelah sholat adalah berbakti atau merawat kedua orang dari lebaran kemarin sampai saya. Kultu kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, "Summa ayu?" Kemudian bukan saya benar. Qala Nabi mengatakan, "Al-jihadu fi sabilillah." Iya, cuman yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Luar biasa. Bapak-bapak yang berbahagia, Karena aku naik untuk itu ya. kata jihad ini, jadi kata jihad itu artinya tidak mesti berperang. Jadi kata jihad itu artinya tidak mesti perang. Tapi kadang, jadi kadang jihad itu diartikan perang. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, coba yang tinggal lipat. Surat Al-Ankabut itu surat nomor 29. Ayatnya ayat nomor surat Al-Ankabut surat nomor 29. Ayatnya ayat nomor 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.
Walladzina dan orang-orang jahadu yang berjuang, yang berjihad fina di jalan kami lana iyannahum subulana, sungguh-sungguh akan kami tunjukkan jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu sungguh bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi kata jihad di dalam ayat ini, kata jihad di dalam ayat ini artinya bukan perang. Kenapa? Karena ayat ini turunnya di Mekah, jadi belum ada perang. Jadi kata jihad di dalam ayat ini, wakila al-mujahadah hiya as-sabru 'ala Allah. Jadi yang dimaksud jihad dalam ayat ini, sungguh-sungguh dalam ayat ini adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan. Misalnya, kita ngaji ini kan butuh kesungguhan. Kita ngaji itu kan butuh kesungguhan. Kita melakukan perintahnya Allah itu kan butuh kesungguhan. Jadi jihad itu yang pertama, dalam ayat ini maksudnya adalah orang yang sabar di dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut Imam Al-Hasan, yang dimaksud dengan jihad dalam ayat itu adalah abdul jihadi mukhalafatul hawa, yaitu orang yang menyelisihi hawa nafsu, itu jihad. Tanya kita mau sedekah, kemudian nafsu kita menahan, dilarang. Jika kita akan sholat tahajud, misalnya kita dilawan, itu jihad. Makanya jihad itu adalah yang menurut Imam Al-Hasan adalah mukhalafatul hawa. Jadi orang yang itu menyelisih hawa nafsu. Kemudian menurut Fudhail bin Iyad, yang dimaksud dengan jihad di dalam ayat ini adalah walladzina jahadu fi thalabil ilmi, orang yang bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Jadi orang yang bersungguh-sungguh ketika mereka itu menuntut ilmu. Ibnu Abbas mengatakan, dan yang dimaksud di dalam ayat ini jihad adalah man amila bima alima allamahu Allahu ma lam ya'lam. Jadi orang yang menuntut ilmu, kemudian orang itu mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Man amila bima alima, kata Nabi, barang siapa yang mengamalkan apa-apa yang ia ketahui, allamahu Allahu ma lam ya'lam, Allah akan mengajarkan kepada orang itu apa saja yang dia belum tahu. Bapak-bapak yang berbahagia, kembali kayak itu lagi. Jadi jihad itu artinya orang yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jihad itu artinya tidak mesti perang. Tapi misalnya jihad yang dimaksud perang itu luar biasa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini wonten keterangan ngeten. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma ya'dilu al-jihad fi sabilillah?" Ya Rasul, apa ada kira-kira amal ibadah itu yang pahalanya setara jihad? Enten berapa? Ya Rasul, apa ada kira-kira amal ibadah yang pahalanya itu sama dengan jihad? Tidak sama, yang setara, apa ada? Nabi mengatakan, "Qala la tastati'una", kamu tidak mau, nggak bisa. Orang itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa ada kira-kira amal perbuatan itu yang pahalanya itu setara dengan jihad?" Tidak dijawab, kamu tidak mampu, serai sok lakoni sampai. Orang itu bertanya lagi, "Ya Rasul, apa ada amal ibadah yang pahalanya itu setara orang yang berjuang membela agama Allah?" Nabi mengatakan, "La tastati'una", kamu tidak akan mampu. Summa qala fisah. Kemudian ketika Nabi ditanya ketiga, Nabi jawab, "Masalul mujahidi fi sabilillah
perumpamaan orang yang berjuang di jalan Allah. Kama salis so'imi al-qo'imi al-qo'ini al-qoniti bi ayatillahi la yafturu min siyamin wala sholatin hatta yaji'a al-mujahidu fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berjihad atau yang bisa menyamai amalnya orang yang berjihad itu seperti orang yang puasa. Siangnya apa? Siangnya puasa, malamnya sholat tahajud, dan dia membaca rendah-rendah. Artinya kan, jadi ketika yang satu itu berangkat berjihad, yang satunya yang tidak berjihad tadi, dia memulai apa? Sholat, poso, mau coba buatan berhenti, takut. Makanya tidak ada amal ibadah itu saya ngomong saya paling gading dengan dia tidak. Karena saking saking tinggi kuat biasanya amal ibadah yang namanya dia. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah amal yang paling baik? Nabi mengatakan al-iman billahi wal yaumil akhir. Amal yang paling baik yang pertama beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Summa jihadu fi sabilillah, kemudian berjuang di jalan Allah. Saya bacakan satu lagi. Nabi mengatakan man qatala fi sabilillah min rajulin muslimin. Apabila ada seorang muslim yang berperang, wa qona qatil, dia berada di atas unta. Artinya ketika dia berperang itu dia berada di atas unta, mengendarai unta atau mengendarai kuda. Wajiban lahu jannah, orang itu wajib masuk surga. Ya tentunya yang niatnya benar begitu. Jadi orang yang berjuang membela agama Allah, tak naik unta atau naik kuda, saat ini naik apa? Tank. Orang itu wajib masuk surga. Waman sa'alallahu al-qatla fi nafsihi shatiqan summa mata au qutila fa inna lahu al-ajru syahid. Barang siapa yang minta mati syahid dengan sebenar-benarnya, kemudian orang itu mati, artinya mati tidak berperang atau mati terbunuh, orang itu menempati pahalanya orang yang mati syahid. Jadi orang yang minta mati syahid, tapi orang itu matinya itu tidak mati syahid, orang itu mendapatkan pahala layaknya orang yang mati syahid. Wa man dzurika dzurkan fi sabilillah al-nukibar rakudatan wa innaha tajibu yawmal qiyamah ka'akhroji makana launuha launul zahar. Barang siapa yang terluka atau terkena sesuatu ketika berperang, maka orang itu besok ketika menghadap Allah, darah yang luka ketika berperang itu dia bawa besok dari cuma ketika darah itu kan baunya kan dari, tapi besok dari kiamat itu warnanya itu seperti minyak za'faron, kemudian baunya itu seperti minyak miski. Wa man kharaja bihi qurrajul fi sabilillah fa inna alaihi tabi'as suhdah. Siapa yang berperang membela agama Allah, orang itu punya stempel. Jadi orang itu punya stempel, punya tanda orang itu adalah syuhada. Terakhir sekali mati. Medali. Jadi orang yang mati itu tidak ada Pak yang kembali. Ya Pak. Apa yang Pak? Orang yang mati pengen balik cuma satu. Jadi orang yang mati ingin kembali ke dunia itu cuma satu. Orang kafir. Siapa? Orang yang mati syahid. Ma'ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ayarji'a ila dunya. Tidak ada seseorang yang masuk surga yaitu ingin kembali ke dunia. Enak kembali. Orang itu sudah masuk surga, tapi dia ingin kembali ke dunia. Tidak ada seseorang yang masuk surga yang ingin kembali ke dunia. Walau ma'al ardi min sayyid ila sa'id, kecuali orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid ketika dia sudah dimasukkan surga, dia berharap kembali lagi hidup
kembali ke dunia supaya nopo bisa bertobat. Makanya kita jangan sekali-kali mencari orang yang suka mati syahid. Orang mati boleh, tapi yo orang berarti moga-moga. Artinya orang yang memang punya memang saya luar biasa. Oke. Jadi amal yang paling utama, yang pertama apa bau? Sholat pada waktunya. Yang nomor dua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang nomor tiga, jihad. Tapi jihad yang dimasuk dalam hatinya adalah perang. Karena di sini di yang belakang itu ditulis di bawah. Tetapi orang yang menuntut ilmu, orang yang orang yang menuntut ilmu, orang yang melakukan dan itu insya Allah juga termasuk berkegiatan beda. Orang yang mati syahid itu orang yang mati syahid itu tidak ada rasanya gugur orang yang artinya orang yang mati syahid karena membela agama Allah, insya Allah orang itu bebas dari siksa. Kenapa? Karena tetesan darah orang yang mati itu cukup untuk mewakili pertanyaan di dalam kubur. Insya Allah atau pagi yang bisa saya sampaikan satu hadis. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kita mestinya menjaga sholat, juga menjaga hubungan kepada orang. Orang yang rajin sholat, rajin jamaah, mungkin haji berkali-kali. Kalau orang itu kepada orang tuanya menyanyiakan, mustahil. Jadi kepada orang tua bagus, baik, kepada Allah artinya juga baik, artinya sholat yang baik, kepada orang tuanya baik. Jadi kepada orang tua itu simbol amalah. Jadi sholat itu adalah simbol ibadah. Jadi ibadahnya baik, amalah apa itu muamalahnya baik. Maka kan ada pertanyaan. Boten enten nggih? Boten enten Pak? Nggih. Matur nuwun, mudah-mudahan panjenengan semua bisa memahami, kita bisa memahami dan kita bisa mengamalkan. Kenapa? Karena ilmu tanpa diamalkan, ilmu bila amalin, kasajari bila takutin, ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak ada buahnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.